Halo semua, kenalin nama aku Diva Fitriano dari Universitas Bina Nusantara. Perkenalkan, nama saya Riki Syarif Purwadireja dari Binus University. Halo, perkenalkan saya Arfiana Maulina Fatimah dari Bina Nusantara University. Sekarang saya akan menyampaikan informasi tentang wage problem pada Sari Roti. Berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan, hawker di Sari Roti diberikan gaji berdasarkan tingkat penjualan yang mereka dapatkan. Jika kita analisa, hal tersebut merupakan hal yang positif. Mengapa demikian? Pertama, perusahaan Sari Roti hanya akan mengeluarkan kos sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Tentu, hal tersebut akan mengakibatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh Sari Roti. Yang kedua, hawker akan mendapatkan keadilan, karena jika effort yang mereka berikan lebih besar, maka hasilnya pun bukan sama. Hal tersebut akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa pemberian gaji Sari Roti merupakan win-win solution. Namun, di sisi lain ada kekurangan, yaitu hawker tidak mendapatkan jaminan gaji di setiap bulannya. Hal tersebut menjadi kekhawatiran sendiri bagi hawker. Kekhawatiran hawker disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah penumpukan hawker dalam suatu wilayah, dan yang kedua adalah ketidaksesuaian supply yang ada dengan permintaan yang ada. Pertama, dalam penumpukan hawker dalam suatu wilayah, hal tersebut akan mengakibatkan supply dan demand yang tidak sesuai. Supply yang berlebih dan demand yang tetap. Hal tersebut akan mengakibatkan banyak produk yang tidak terjual dan akhirnya merugikan perusahaan karena produknya rusak dan juga hawker karena transaksinya kurang sehingga gajinya juga kecil. Solusi yang kami berikan yaitu tracker hawker. Tracker hawker akan men-track setiap hawker dalam suatu wilayah. Misalnya, wilayah A memiliki demand yang besar. Oleh karena itu, jumlah hawker yang ditugaskan adalah 10 orang. Berbeda dengan wilayah C. Karena demandnya kecil, maka hawker yang ditugaskan akan lebih kecil. Hal tersebut tentunya akan membuat distribusi barang lebih baik dan lebih efisien, serta lebih merata. Problem kedua adalah supply dan barang tidak sesuai dengan permintaan yang tersedia. Hal tersebut akan mengakibatkan batalnya transaksi antara hawker dengan konsumen. Misalnya, ada konsumen yang ingin membeli roti coklat, namun barang yang diinginkan konsumen tidak tersedia alias habis. Hal tersebut akan memungkinkan terjadinya batalnya transaksi antara hawker dengan konsumen. Solusi yang kami berikan yaitu transaksi tracker. Transaksi tracker akan men-track setiap transaksi antara hawker dengan konsumen. Misalnya, ada hawker yang melakukan transaksi dengan konsumen yang ingin membeli roti coklat. Sebelum terjadi transaksi, hawker akan men-scan QR pada roti yang nantinya data tersebut akan tersimpan ke dalam database yang nantinya akan dianalisis. Misalnya, telah terkumpul data bahwa di daerah A lebih banyak transaksi roti coklat. Hasil penjualan roti coklat akan diutamakan pada daerah A. Ataupun misalnya kita bisa menganalisis, oh ternyata di setiap hari Senin kebutuhan roti tawar jauh lebih besar, maka setiap hawker akan dibekali roti tawar yang jumlahnya lebih besar. Membahas terkait suatu masalah khususnya pada bidang distribusi yang dihadapi oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau yang biasa kita kenal dengan perusahaan Sari Roti, di mana mereka seringkali menjumpai kecacatan atau kerusakan yang terjadi pada produk mereka selama proses distribusi produk itu berlangsung. Hal ini tentunya menjadi sebuah masalah yang serius dan diperlukan solusi yang tepat karena hal ini dapat merugikan bagi perusahaan apabila tidak segera diatasi. Solusi yang ditawarkan pun haruslah cukup efektif, efisien, dan tentunya juga sesuai pada perkembangan zaman yang ada, di mana memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang saat ini telah dikembangkan. Nah, maka dari itu, kami sebagai tim BNCC Redrise menawarkan sebuah solusi yang kami namakan sebagai TPS atau Tracking Product System. TPS sendiri merupakan pengembangan dari sistem distribusi produk yang telah ada saat ini, di mana perusahaan mengaplikasikan teknologi sensorik yang diaplikasikan pada kendaraan, di mana kendaraan tersebut digunakan untuk mengirimkan produk dari produsen kepada distributor. Sehingga nantinya teknologi sensorik ini dapat mengetahui apabila terjadi guncangan, hentakan, atau mungkin gesekan, serta terjadinya perubahan suhu yang tentunya akan mempengaruhi kualitas dari produk yang dikirimkan. Sehingga perusahaan dapat mengetahuinya secara lebih dini. Dari sistem inilah nantinya perusahaan dapat menghasilkan sebuah dataset baru yang berkaitan pada intensitas anomali yang terjadi pada saat distribusi berlangsung. Tentunya hal ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkat urgensi dari masalah yang terjadi pada masing-masing jalur distribusi produk.
Dari sistem inilah nantinya perusahaan dapat menghasilkan sebuah dataset baru terkait pada intensitas anomali yang terjadi saat proses distribusi berlangsung, sehingga perusahaan dapat menentukan tingkat urgensi pada masalah yang terjadi pada masing-masing lajur distribusi produk tersebut. Untuk itu, nantinya ke depan perusahaan dapat lebih berfokus kepada jalur-jalur yang bermasalah. Baik itu mungkin masalah yang terjadi atas sistematika pengiriman yang belum sesuai dengan standar operasional prosedur ataupun SOP, atau bahkan mungkin masalah yang terjadi karena jalur yang dipilih itu memang tidak memenuhi standar kelayakan. Lebih daripada itu, perusahaan juga dapat sekaligus melakukan pemangkasan waktu karena produk-produk yang terjadi kecacatan sebelumnya tidak perlu dikirimkan pada titik distribusi yang terjauh. Untuk mengatasi permasalahan, yang pertama, masa kadaluarsa kopi terlalu cepat. Yang kedua, komposisi dan feeling terhadap produk berbeda dengan visualisasi pada iklan. Yang ketiga, masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih makanan pokok berupa nasi dibanding makanan pokok dari roti. Oleh karena itu, kami menginisiasi produk development yaitu Sari Roti Frozen Bread. Sari Roti Frozen Bread ini sangat cocok untuk kamu yang berada di bagian segmentasi Gen X dan Gen Y. Apalagi untuk mereka yang memiliki gaya hustle untuk berpindah tempat, tidak memiliki waktu luang, dan mereka yang ingin membawa rotinya kemanapun mereka pergi. Sehingga mereka yang memiliki usaha bisnis berbahan dasar roti dapat juga untuk menggunakan Frozen Bread ini. Frozen Bread ini dapat kita benchmark yang beredar di pasaran, yaitu tepung terigu, margarin, garam, ragi, dan air. Walaupun memang banyak sekali frozen bread yang terjual di pasaran, retail, dan market, Sari Roti dapat memposisikan produknya menjadi UVP, yaitu Sari Roti menjaga kualitasnya selama bertahun-tahun dan memiliki cita rasa yang unik dan rendah gula. Dalam pengantarannya tidak hanya segmentasi market, namun segmentasi pada hawker, misalnya pemberian label spesial pada hawker dalam mengantarkan frozen bread ini dan dilengkapi dengan cooler box. Produk innovation frozen bread ini dapat memposisikan Sari Roti sebagai produk yang inovatif dan ada dimanapun mereka pergi. That's all from us. Thank you.